Wadah Buan Pian adalah tulisan recordingnya, sudahlah. Mereka Tulisan apa, Pak? Recording. Recording. Yang warna abang ada sih. Abang, panggilan ini sedang direkam, ya ada, Pak? Pak. Ya, alhamdulillah berarti masuk rekaman. Bumina kayak apa betulnya Bumina sudah berapa nih kita masuk paling sedikit kita nih 10 rupiah Bumina kita nih cuma Bumina Siapa mau motong ini? On. Bu. Ya, betul kita ada Ulfah, siapa tuh hanya Indah, Ibu. Hai. Sekolah sudah. Halo. Iya. Lagi nih. Kita masuk TikTok. Wah, Titin perabutan hanyar nah di belakang nah. Pak Ai. Maka nyala-nyala apinya tuh, Pak. Nah. Melindungi tapasan, Pak Ai. Aku ini juga pas di Higelab. Nah, Bu Ika, apa kabar Bu Ika? Bu Ika kedengaran lah suara ulun lah, sana lah. Kedengaran lah Bu Ika. Yeay. Kedengaran lah ya, alhamdulillah. Lagi nih, belum masuk. Nah, ada masuk Senapan, siapa yang mau masuk? Kedua lagi, nah. Ayo, siapa lagi nih? Ulpah lagi mendownload ya, Pak Ai. Oh, Ulpah. Orang kan udah sama download tuh. Pada saat di download, gimmicknya mau ya langsung. Ya kalau Iya, Pak. ada linknya mau. Kalau lah. Bukan pian man download kan dulu hanya mau. Enggak, Pak. Langsung klik link, langsung masuk. Iya, langsung klik aja. Apa tuh? Nada. Oh, nada. Ini saya bisa mahal. Sambil kita mulai kayak udah ada apa sudah masuk semua. Mulai Kak, Pak. Oke. Mulai ibu-ibu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 kita dapat berkumpul di ruang virtual webinar ini dengan tema pentingnya budaya positif di lingkungan kita. Salawat dan salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin, ulun sebagai moderator pada webinar ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang berkenan meluangkan waktunya di sore hari ini untuk bersilaturahmi virtual, seraya menambah wawasan kita akan pentingnya budaya positif di lingkungan kita. Sebelum masuk ke acara kita hari ini, untuk sedikit memanaskan suasana, ulun ada sedikit pantun. Boleh kalau ulun pantun? Iya. Buat tepung bahan ikan, mencari celana. Gabung saya ucapkan, semoga webinar ini memberi makna. Mantap, amin, amin. Satu lagi. Mantap, ayo. Ada lagi Pak. Oke. Bunga sekuntum di daun talas. Cakep. Mantap. Di PAUD Tunas Harapan, anak kita sekolah. Cakep. Assalamualaikum, mohon dibalas. Webinar kita buka dengan Bismillah. Kita mulai sunan acara kita hari ini. Pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu acara inti, penyampaian tentang pentingnya budaya positif di lingkungan kita yang akan disampaikan oleh Bapak Dadi, SPDI, SPDA UTFM, selaku Kepala TK Tunas Harapan Rumah Pintar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kepada Bapak Dadi, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada ulun pribadi untuk menyampaikan materi ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, karena tadi pembawa acara sudah berpantun, ulun berpantun juga. Iya, Pak. Tanam pinang, rapat-rapat. Iya, cakep. Agar puyuh tak dapat lari. Cakep, Pak. Salam pian belum kuat, ulun ulangi sekali lagi. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Ratna tadi hendak masuk kayaknya terlempar nih. Baik teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang ulun hormati teman-teman semua, guru-guru di TK Tunas Harapan Rumah Pintar Kabupaten Sungai Utara, baik guru TK maupun guru KB. Kemudian yang ulun hormati seluruh instruktur Rumah Pintar Tunas Harapan Kabupaten Sungai Utara, kawan-kawan yang berbahagia dan anak-anak yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa bertemu melalui meeting virtual seperti ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini juga mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pertama ulun ingin mengucapkan ribuan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pian Sebertaan yang sudah kiranya memenuhi undangan untuk berhadir pada acara ini dalam rangka juga kami diseminasi budaya positif dari CGV Rekognisi Angkatan 8. Nah, seyogianya kita sudah mengundang guru-guru, kemudian para instruktur, para orang tua, namun mungkin belum bisa masuk ke jaringannya, sehingga kita baru orangnya yang hadir sampai saat ini. Tadi ada 8 orang ya, mudah-mudahan terus bisa masuk nanti ya. Dan ulun saat ini masih berada di Rumah Sakit Konojuso di Balikpapan. Rumah sakit ini berjarak kurang lebih 30 menit perjalanan dari Pelabuhan Peri. Jadi di rumah sakit ini adik ulun dirawat di ruang ICU karena kecelakaan pada hari Sabtu, mau bulik ke Amuntai tapi di keluar Jalan Sepaku mengalami kecelakaan dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Purwodadi saat ini. Mudah-mudahan cepat keluar dari ruang ICU, minta doanya, dan mudah-mudahan Sabtu ini ulun bisa sudah boleh ke Muntai, dan kalau memang tetap masih di ruang ICU mungkin akan digantikan dengan keluarga yang ada di daerah Tinggarong. Jadi sekali lagi mohon maaf ini mengganggu waktu Bantian, waktu istirahat Bantian di sore hari. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat. Nah, Ibu Muti Ani diambil, aku juga ada kelihatan tiang listrik. Ulun di halaman Pak sambil mengawani anak-anak berkawanan. Iya. Ada Bapak bagus lagi. Yang penting tetap jaga kebersamaan. Ini ada Acil Sarapiah, masuk Acil Sarapiah ada masuk Alhamdulillah. Ulun admit dulu Nah, Acil Sarapiah sudah masuk. Baik, selanjutnya izin kepada teman-teman semua, ulun akan share materi kita tentang budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar lah, izin share-nya lah. Tapi sebelum kita masuk, kita ada kesepakatan kalau nanti selama kegiatan mungkin kawan-kawan bisa menonaktifkan mikrofonnya sehingga nanti bisa terdengar dengan jelas di tempat kawan-kawan semua. Oke ya. Kemudian kalau ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan. Izin share ya. Nah, Acil Sarapiah, kayak apa kabar Acil Sarapiah? Sudah bergabung lawan kita, Alhamdulillah. Sudahkah kelihatan di wadah Pian? Materinya sudah kelihatan kah? Belum, Pak? Belum, Pak. Oke. Ulun izin off kamera, tapi suara ulun karena kedengaran aja, soalnya agak lambat responnya kayaknya kalau ulun buka kamera juga. Nah, Acil Sarapiah masuk dah. Kayak apa kabarnya, Cil? Alhamdulillah. Kami di Balikpapan, Cilena. Menunggu ading masih garing di sini. Ya, kayak apa? Kelihatan. Cil. Pian belum pian buka mikrofonnya, kadang-kadang suara pian jelai. Pian bila hendak bersuara, buka dulu mikrofonnya. Nah, ya.
Kayak apa, kelihatan nggak sudah? Belum, Pak. Oke, Belum sabar ya. kelihatan. Oke. Oke. Nah, Wak nak masuk tagisnya, tapi kada kalau masuk sok sudah masuk, ayo Wak ayo. Sudah kelihatan kah? Belum ada, Pak. Oke, ini satu mat lagi, mudah-mudahan kelihatan. Nah, Sudah kelihatan, timbul dah. Sudah kelihatan kah? Tinggi, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Baik, kita mulai. Jadi hari ini kita diseminasi atau sosialisasi atau pengimbasan tentang budaya positif yang sudah ulun pelajari di CGP Rekognisi Angkatan 8. Nah, kemudian apa gerang budaya positif? Nah, budaya positif yaitu budaya positif di sekolah, yaitu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu namanya budaya positif. Jadi supaya kakak-kakak kita itu intinya kritis itu artinya kalau ada yang mereka ingin tahu, mereka tanyakan. Hormat lawan orang tua, kemudian bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi kemudian bagaimana juga dengan yang lain? Nah, dengan yang lain misalnya juga para peserta yang ada di sentra komputer sama sentra kriya juga menjadi teman-teman yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita rubah paradigma kita semua atau pola pikir kita semua. Yang pertama, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa atau bukan kertas putih yang tidak ada tulisannya. Tetapi anak itu sudah lahir dengan bakat bawaannya masing-masing. Dan juga perlu anak itu diberikan pembelajaran budi pekerti, di mana budi pekerti ini sudah juga ada dibawa oleh anak didik kita, cuma masih dalam tulisan samar-samar. Jadi memang kertas putih, namun tulisannya masih samar-samar, sehingga nantinya kita tinggal menebalkannya supaya anak-anak itu semakin bagus budi pekertinya. Jadi ibu-ibu semua, anak-anak itu bukan kertas kosong, tapi adalah kertas yang sudah ada tulisannya, di mana mereka lahir dengan membawa bakatnya masing-masing. Jadi tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan bahagia, dengan selamat dan bahagia. Nah, guru itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara seperti petani. Yang namanya petani itu, nah alhamdulillah sudah 10 orang yang bergabung. Yang namanya petani itu hanya menanam bibit. Setelah bibitnya ditanam, dipelihara, kemudian tumbuh besar sampai berbuah. Demikian juga dengan guru.
Nah, dengan guru kita hanya menuntun anak, karena anak itu sudah punya bakatnya tersendiri. Jadi kita tuntun bakatnya itu, kita pelihara, kita bimbing, sampai mencapai kodratnya dengan selamat dan bahagia. Sama kayak petani jagung, menanam jagung, dirawat jagungnya, dipupuk, disiram, sampai tumbuh besar, sampai berbuah. Itu tugas petani, sama dengan guru kayak itu juga, membimbing. Kita kadang-kadang merubah bibit jagung berbuah padi, kalau bisa. Jadi bibit jagung akan tetap berbuah jagung. Kemudian kita juga perlu tahu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa yang dimaksud dengan kodrat alam? Jadi anak itu memiliki dua kodrat. Setiap orang, setiap anak memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam yaitu tempat di mana anak tinggal. Nah, anak tinggal di pedesaan tentu berbeda dengan cara mendidik anak yang tinggal di perkotaan, karena kodrat alamnya berbeda, lingkungannya berbeda. Jadi kadangkala semua anak itu dididik dengan cara yang sama, tapi harus disesuaikan dengan kodrat alamnya, tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman yaitu zaman di mana anak hidup saat ini. Jadi kalau kita mengingat-ingat waktu kita dahulu, nah mungkin ulun takoni Bu Ririn, bahari guru pian, adalah bisi guru nang panyarikan lah, Bu Ririn. Ya ada Pak. Ada. Nah, gimana cara mendidiknya guru panyarikan dulu ditawak sidin nggak bila kada memperhatikan sidin? Oke Pak, dulu waktu saya SD itu kalau bahas pelajaran matematika tuh Pak, yang nggak ngerjakan PR langsung dijengkit rambutnya tuh Pak. Wah, rambutnya dicicit. Nah, kalau dulu, zaman dulu kan seperti itu nggak marah ya, muridnya nggak marah ya, muridnya, orang tuanya juga nggak marah, ya kan? Orang tua itu dikasih tahu tadi diadukan di sekolahan dimarahi Pak Guru mah, tambahi dimarahi di rumah Pak. Kalau Nah, nakal berarti tambah dimarahi Bu ya. Pak semakin ngadu Iya, mah Pak, dimarahi orang tua. iya, iya, malah takut kita kan dengan guru takut karena orang tua sudah mengamanahi dengan guru. Nabu Aisyah sudah bergabung juga, sudah mengamanahi dengan guru bahwa silahkan didik anak saya, silahkan bimbing anak saya, kalau perlu, kalau mucil dipukul. Nah, kembali. Sekarang kodrat zamannya berbeda, zamannya sekarang berbeda. Kalau ada anak yang kita begitukan, mungkin orang tuanya akan mengadukan kita ke HAM. Nah, justru jadi masalah ya. Dan sekarang kodrat zamannya kan anak-anak kita kenal dengan gadget. Nah, jadi kita mendidiknya pun kita tidak bisa juga membuat anak lepas dari gadget. Jadi nanti pendidikan yang kita berikan juga harus setidaknya kita melibatkan sisi modern bagi anak saat ini. Ada gadget, kita bisa masukkan nanti program melalui gadget, baik berupa games ataupun berupa pendidikan yang bisa anak-anak lihat, atau situs-situs pendidikan yang bisa anak lihat di gadget. Jangan hanya melihat TikTok atau YouTube yang short-short itu, yang semuanya mungkin tidak ada manfaatnya. Jadi sekali lagi, untuk kodrat zaman ini ada orang tua yang beranggapan anak harus hidup tanpa gadget. Kemudian ada yang orang tua beranggapan nggak apa-apa anak dengan gadget. Tapi ternyata dalam penelitian dua-duanya bisa sukses asal didampingi oleh orang tua. Nah, yang pakai gadget asal didampingi kan bisa mengontrol apa yang dibuka anaknya. Yang tidak pakai gadget juga harus didampingi, karena anak tidak akan tahu apa yang harus dilakukan oleh anak kalau anak tidak ada gadget. Jadi harus didampingi kuncinya. Boleh pakai gadget, tapi harus tetap didampingi oleh orang tua. Nah itu namanya kodrat zaman. Kemudian pendidikan yang baik itu juga pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya kalau dulu kita hanya berpusat pada guru, ujar guru, duduk tenang, duduk manis, tutup mulutnya, dikunci, kuncinya buang ke laut. Nah, berdiaman sudah.
Tapi kalau sekarang tidak bisa lagi, kita harus berpihak pada anak. Nah, perhatikan anak-anaknya, apa yang mereka butuhkan, sehingga kita bisa mendidik mereka dengan lebih baik. Nah, sekarang kita masuk slide berikutnya. Perubahan paradigma lagi tentang budaya positif dan disiplin. Nah, budaya positif yaitu budaya sekolah yang perlu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian juga agar anak disiplin, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, bukan disiplin yang kaku. Nanti kita bahas bagaimana disiplinnya. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Maksudnya disiplin kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sekarang bisakah kita mengontrol orang lain? Nah, sekarang kita akan mengadakan game kepal buka. Nah, game kepal buka. Silahkan teman-teman genggam tangannya. Tangannya semua genggam, tunjukkan ke kamera, tapi jangan ke wajah ulun lah. Jangan ditampar ulun. Ke kamera, genggam tangannya di kamera. Oke, semua sudah digenggam, satu aja yang digenggam. Satu aja yang digenggam, satu dibuka. Oke, digenggam satu aja tangannya. Ini ya satu seperti Bu Ririn, Bu Nita, satu pas sudah, pas seperti itu sudah. Nah, pas seperti itu sudah. Sekarang bayangkan di dalam tangan pian itu ada benda yang sangat berharga. Nah, sekarang benda yang sangat berharga itu mau diapakan? Nah, misalnya benda yang berharga itu nih Bu Ririn, misalnya di tangan Bu Ririn itu benda yang berharga. Terus datang saya, anggaplah saya seperti orang yang ingin merampas benda yang berharga tersebut. Setelah saya sama Bu Ririn nih ceritanya nih, Bu Ririn buka tangannya, saya mau ambil bendanya. Kok langsung dibuka Bu Ririn? Benar langsung dibuka nih. Benda berharga. Saya datang gitu, Bu Ririn serahkan benda yang ada di tangan pian. Ulun mau mengambilnya. Nah, kata Bu Ririn enggak kan. Sekarang sama Bu Nita. Bu Nita, mohon maaf ya, Bu Nita ya. Saya butuh benda yang ada di tangan pian yang berharga itu. Saya mau benda itu saya miliki. Ayo buka. Buka dong. Kira-kira mau buka enggak? Enggak juga kan? Oke. Sekarang jawabannya, silahkan disimak jawabannya. Nah, kira-kira yang membuat pian mau membuka itu ulun, orang lain, atau diri pian? Diri sendiri, Pak. Nah, diri sendiri kan yang membuat bisa membuka atau tidak. Saya buka seperti Ibu Pia, Ibu Mita tetap nggak dibuka. Saya dengan keras apalagi tidak dibuka. Jadi tergantung diri pian sendiri. Jadi sebenarnya yang menentukan pian itu menerima atau membuka tangan pian itu tergantung diri pian sendiri, bukan orang lain. Seandainya orang lain pun mau menyuruh pian mau membuka tangan pian, itu karena pian mengizinkan. Nah, contoh, ini dia. Ini perubahan paradigma teori kontrol kita, menurut Dr. William Glasser. Nah, jadi kita ini ada miskonsepsi tentang kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita ini beranggapan kita ini bisa mengontrol murid. Artinya menyuruh murid, kemudian meminta murid melakukan sesuatu. Kita beranggapan itu adalah kekuasaan kita. Padahal ketika murid-murid itu mau melakukan apa yang kita inginkan, karena mereka membutuhkan itu. Jadi memang karena mereka sendiri yang mau. Nah, tapi pernah kan pian-pian menemukan yang tidak mau?
yang tidak mau bermain. Nah, artinya mereka punya kontrol terhadap diri mereka sendiri. Jadi bukan kita, bukan guru yang mengontrol murid, tapi sebenarnya mereka yang mengizinkan kita meminta mereka. Dan mereka membutuhkan itu. Nah, satu dulu yang harus kita samakan. Ternyata yang kita lakukan saat ini bukan mengontrol murid, tapi mereka murid itulah yang sebenarnya mengizinkan mereka untuk kita perintah atau kita suruh. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang-kadang mungkin saya juga dulu pelakunya itu. Kalau anak salah, kita akan ngomong begini, waduh, lapahnya mama menggaduh pian, lapahnya abah becari. Ternyata pian pada rajin sekolah, padahal mama nih begawi gasan pian sekolah. Abah begawi gasan pian sekolah. Nah, tuh ngarannya apa yo? Itu ngarannya mengkritik dan maulah anak rasa bersalah. Nah, kalau sudah rasa bersalah, kira-kira karakternya menguat atau melemah? Justru jadi lemah karakternya. Karena mereka, gila, aku salah. Nah, kada tahu apa yang harus dilakukan. Hanya membuat mereka bersalah. Pian-pian aja juga, kalau misalnya memang salah, tapi dibuat lagi merasa bersalah. Yam tuh, gara-gara pian nih, kayak ini, jar orang. Pian rasanya mau bangkit atau mau tambah down? Tambah down kan, karena merasa bersalah. Sama dengan anak-anak, kalau kita buat mereka merasa bersalah, justru mereka jadi tambah down. Nah, itu juga kita samakan persepsi kita bahwa jangan mengkritik anak dan membuat mereka semakin merasa bersalah. Terus gimana caranya? Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini benar. Kalau kita memberikan penguatan positif seperti pujian, penghargaan atas perilaku mereka, itu sangat bermanfaat. Nah, pujian yang tidak bermanfaat gimana? Pujian seperti ini yang tidak bermanfaat. Pintar. Nah, pintar anak mama. Pintarnya dalam segi apa? Itu kurang bermanfaat karena anak sendiri kada tahu definisi pintar itu seperti apa. Jadi kalau memuji itu yang dipuji adalah perilakunya, ya. Kalau misalnya pas sudah mengerjakan tugas, nah hebat, anak ibu sudah mengerjakan tugasnya. Nah, ini baru pujian yang efektif. Kemudian lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, alhamdulillah sudah 13 orang yang bergabung, kita Bu Ratna sudah bergabung. Nah, kita kadang-kadang berpikir bahwa kita itu bisa memaksa kepada anak-anak kita. Kalau sudah dibujuk ada mau, lalu kita lakukan cara terakhir yaitu menggunakan paksaan. Keluar taring kita. Ayo, mandi kada. Nah, keluar taring sudah. Jadi yang seperti itu juga apakah membuat anak mau? Benar mau, mereka sebentar saja mereka maunya karena takut dengan kita. Tapi itu belum karena keinginan mereka sendiri. Nah, jadi kita harapkan paradigmanya sama. Yang pertama, guru sebenarnya tidak mengontrol murid, tidak bisa mengontrol murid karena sebenarnya mereka yang mengizinkan. Yang kedua, kritik dan membuat mereka merasa bersalah tidak akan menguatkan karakter. Kemudian yang benar itu penguatan positif. Pujian yang efektif, pujian yang benar itu menguatkan karakter dan bermanfaat, membuat mereka termotivasi. Kemudian untuk orang dewasa sebenarnya tidak ada hak untuk memaksa anak-anak. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini stimulus respon versus teori kontrol. Nah, jadi yang kita lakukan di awal tadi, kita sebenarnya mencoba mengubah orang lain agar sama dengan kita. Itu namanya stimulus respon. Kemudian kita menganggap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada anak berperilaku buruk, kita menganggap itu salah.
sebuah kesalahan. Kemudian kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol orang lain atau orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika gagal kita membujuk anak-anak kita, maka kita melakukan paksaan. Ini namanya stimulus respon. Kemudian modelnya berpikirnya juga model menang kalah. Kalau kita menang, yang lain kalah. Nah, ini yang perlu kita tinggalkan. Stimulus respon ini kita ganti dengan teori kontrol. Yang pertama tadi kita tidak mencoba mengubah orang lain, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena orang lain belum tentu sama memandang dunia ini. Nah, itu. Kemudian, semua perilaku yang dilakukan itu ada tujuan. Anak berbuat salah, menurut kita pasti ada tujuannya. Tanyakan dulu, kenapa Garang Pian melakukan ini? Ulun anak ke ini, nah tahu kita alasannya dulu, baru kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak semua perilaku buruk itu salah, tapi mereka memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu jujur banget, seperti yang dijelaskan di pertama tadi, bahwa kitalah yang bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol kita, tapi ketika kita mengizinkan, maka kita bisa mengontrol diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul sekali. Kemudian kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebaiknya berikan pilihan seperti kepada anak-anak, main sama siapa, main apa, mau mengerjakan apa, sama seperti itu dengan anak-anak kita, sehingga mereka bisa memberikan pilihan dan pilihan itu nanti sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita tidak memaksa mereka. Kemudian model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi kita menang, orang lain menang. Ini yang kita inginkan. Jangan menang kalah. Kita menang, orang lain kalah, tapi harus menang-menang. Oke. Selanjutnya, apa makna disiplin? Nah, kalau dulu kan disiplinnya sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Ini makna disiplinnya. Nah, hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau tidak perlu digunakan untuk hukuman tadi. Jadi disiplin itu bukan masalah tata tertib aja, bukan keteraturan, masalah kepatuhan juga bukan hukuman. Yang benar apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu merdeka belajarnya kalau disiplinnya kuat. Yang dimaksud dengan disiplin yang kuat ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi maksudnya motivasinya dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, jadi yang dimaksud dengan disiplin adalah sebenarnya kontrol diri sendiri, kontrol anak sendiri, kontrol diri kita sendiri. Nah, teori motivasi perilaku, misalnya nih, supaya kenapa kita datang tidak terlambat. Nah, jadi jarak anak-anak misalnya supaya tidak dihukum. Ya, nah itu namanya motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian, kenapa pian jadi songsong ke sekolahan? Atau kenapa pian jadi mengerjakan tugas pian? Ini supaya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini namanya juga motivasi eksternal. Yang kita inginkan itu adalah motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri, yaitu misalnya kenapa jadi datang tepat waktu untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita misalnya kenapa jadi tepat waktu, karena menghargai waktu dan aku bekerja sesuai dengan waktu yang kuinginkan. Nah, itu namanya motivasi internal, itu yang kita harapkan. Selanjutnya masuk kepada budaya positif yang ada di sekolahan. Jadi untuk budaya positif keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan ini
Ada sebuah pertanyaan, mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kenapa tidak hanya aturan saja di dalam kelas, tapi keyakinan kelas? Kenapa jadi demikian? Kemudian misalnya nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kira-kira jawabannya seperti apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan menyusun peraturan-peraturan. Kira-kira nih, Bu, siapa yang bisa di sini? Ibu Pia. Kenapa jadi kita pakai helm? Supaya takutan lawan polisi kah? Nggih, yang jelas mentaati peraturan dulu. Mentaati Takut peraturan. Harus supaya lebih aman dalam berkendara kalau rabah. Nah, berarti jadi yang kedua itulah yang kita kuatkan. Motivasi yang kedua yang kita kuatkan yaitu supaya kepala kita nih aman. Nih Bu, di ruang ICU nih yang saya di dalamnya ada Ading Ulun dirawat, banyak orang yang tidak sadar. Ada yang sudah selama 1 bulan. Gara-garanya kecelakaan, mereka jatuh sendiri saat berkendaraan. Karena mengantuk, jatuh sendiri, kemudian lehernya terbentur, kepalanya terbentur, sampai sekarang masih belum bisa sadar. Jadi hati-hati, artinya motivasi kita itu karena memang ingin keselamatan diri kita. Nomor 2, takutan lawan polisi itu, karena kalau ada polisi, banyak ada helm, nah itu berbahaya. Jadi sebenarnya motivasi yang kita ingin kuatkan, motivasi dari dalam diri kita. Begitu juga dengan anak-anak. Motivasi yang kita kuatkan, motivasi dari dalam diri kita. Terus bagaimana caranya memotivasi kita? Apakah kita perlu menghukum atau perlu menghargai? Nah, ya kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama kita buat dulu keyakinan kelas. Nah, sebagian kawan-kawan di TK Anda sudah mengirim, sebagian kami sudah keberatan mengirim juga lah. Masalah keyakinan kelas mungkin satu aja, karena kami kan berapa orang katanya murid barunya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gessen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalam diri atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Artinya, hal yang kita yakini di kelas itu baik, maka akan diikuti meskipun kita tidak memaksa mereka. Yang penting kita menanamkan keyakinan dulu dalam kelas tuh. Seperti apa keyakinannya? Pembentukan keyakinan kelasnya seperti apa? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, jadi jangan dalam bentuk negatif. Misalnya kayak ini, misalnya membuat keyakinan kelas, jangan membuat keributan, itu negatif namanya. Nah, kemudian keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas caranya, semua kelas warga sebaiknya ikut berkontribusi, artinya semua murid kita bawai bapanderan. Nah, lewat curah pendapat, kita misalnya memang ada kerangkanya, sudah apa saja peraturan keyakinan kelas yang ingin kita buat. Kemudian setelah itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, artinya dari waktu ke waktu kita kontrol apakah sudah cocok keyakinan kelas kita, kalau ada cocok kita ganti atau kita tambahi. Misalnya keyakinan kelas yang kita tuju, datang ke sekolah tepat waktu, itu namanya berkomitmen. Kemudian membereskan mainan setelah bermain, ini merupakan wujud tanggung jawab.
Kemudian bersalaman dengan guru merupakan wujud penghormatan pada orang tua. Kemudian sayangi teman merupakan wujud kasih sayang. Kemudian bermain di dalam pagar agar anak selamat. Nah, jadi kandidat kalau kata negatifnya setelah, jadi semuanya dalam bentuk positif. Ini yang harus kita bicarakan di minggu-minggu pertama ini di dalam kelas. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, instruktur misalnya di sentra komputer, di sentra menjahit, tanamkan keyakinan kelasnya. Artinya apa saja yang harus diyakini, aturan kelasnya apa yang harus dilaksanakan, itu insya Allah akan membuat lebih mudah kita untuk melaksanakan kegiatan. Nah, sekarang tadi kita menghukum atau memberikan penghargaan. Nah, ini hukuman versus konsekuensi. Nah, ini ulun akan bertanya dengan pian-pian semua. Guru menyuruh karena terlambat anaknya, lalu guru menyuruh lari mengelilingi halaman sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Gimana Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, sepakat hukuman ya. Yang kedua, murid diminta mengangkat kaki sebelah karena mencoret buku temannya. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman lagi. Hukuman lagi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Alhamdulillah, konsekuensi, benar sekali. Artinya itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kan kertas temannya dirusak, jadi konsekuensinya tolong digantikan, bukan hukuman. Nah, kemudian lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Nah, jadi teman-teman kan bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Apa bedanya? Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedang konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka yang panjang. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi bukan sakit hati, tapi tidak nyaman aja. Kemudian hukuman akan membuat anak benci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman juga menjadikan konsep diri anak buruk. Sedangkan konsekuensi konsep diri anak menjadi baik. Kemudian hukuman juga membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan daripada dihukum, baik berdusta, disembunyikan kesalahannya. Akhirnya ada dihukum. Nah, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi itu lebih baik. Jadi hukuman tidak baik. Kalau konsekuensi itu baik karena konsekuensi itu merupakan solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Kalau hukuman biasanya kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Misalnya terlambat datang, lari di keliling lapangan. Apa hubungannya lari dengan terlambat datang? Nah, jadi seperti itu. Kemudian, kalau dengan penghargaan apakah benar? Ini judulnya dihukum oleh penghargaan. Apakah ketika kita menghargai anak itu benar? Jawabannya seperti ini. Kita menghargai anak itu anak patuh cuma dalam jangka waktu pendek. Sedangkan dalam jangka panjang juga salah. Dalam jangka pendek kalau kita tidak mengasih penghargaan, anak tidak patuh lagi. Orang lain tidak patuh lagi. Sama dengan jangka panjang juga. Kalau diberi setiap melakukan kebaikan diberi penghargaan, maka orang juga salah itu karena cuma melakukan sesuatu karena dihargai. Terus hukuman salah, penghargaan salah. Gimana yang tepat? Yang tepat menempatkan sesuai dengan porsinya. Kita ikuti materinya. Penghargaan tidak efektif. Karena apa? Setelah diberikan ujian,
atau dites, dianalisa, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Anak yang kita selalu beri penghargaan setiap melakukan kebaikan, maka dia tidak akan melakukan kebaikan ketika kita tidak memberikan penghargaan atau tidak menjanjikan penghargaan. Sehingga mereka hanya melakukan sesuatu karena penghargaan. Nah, jadi juga tidak efektif kan. Kemudian merusak hubungan. Kalau ada 10 anak, kita 3 yang kita kasih hadiah, maka yang lain menjadi iri dengan anak yang 3 tadi. Berarti itu merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan. Ini ada anak yang dites mengerjakan soal, tapi 3 orang dikasih iming-iming dapat penghargaan. Ternyata yang 3 tadi justru banyak salahnya ketimbang yang tidak dikasih iming-iming penghargaan. Kenapa demikian? Karena membuat otak mereka hanya terfokus pada penghargaan. Nah, jadi itu jangan juga diberikan penghargaan terus. Kemudian menurunkan kualitas. Ada anak yang disuruh mengerjakan proyek sesuatu, tapi ketika diiming-imingi dengan penghargaan, mereka justru kualitasnya menurun. Kemudian juga mematikan kreativitas. Dalam bidang seni, anak yang disuruh melukis dan dijanjikan lukisannya akan dihargai, justru lukisannya tidak bagus. Tapi yang tidak dijanjikan penghargaan justru lukisannya lebih bagus karena mereka bebas mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginannya, motivasinya intrinsik. Apalagi menghukum. Menghukum itu penghargaan itu makin menghukum sebenarnya. Kenapa? Ketika orang lain berbuat sesuatu dan dia tidak dapat penghargaan, justru itu merupakan hukuman bagi dia. Anak-anak melakukan suatu kebaikan, tapi yang lain tidak melakukan kebaikan, justru mereka merasa dikucilkan. Itu sudah hukuman bagi mereka. Jadi memberikan penghargaan bukan solusi yang tepat juga. Seharusnya yang kita perlu berikan penguatan adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Oke. Kemudian untuk mengetahui kenapa manusia melakukan sesuatu, kita juga perlu mengetahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kenapa seseorang mau melakukan sesuatu? Mereka makan, minum, kemudian mereka mencari uang. Sebenarnya mereka ingin memenuhi kebutuhannya itu untuk bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, orang lain itu akan terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mau melakukan sesuatu jika kita berikan kasih sayang dan rasa diterima apa adanya. Demikian juga dengan anak-anak. Kalau anak-anak kita sayang dan kita terima apa adanya mereka akan merasa kebutuhannya terpenuhi dan insya Allah mau menurut dengan kita. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebebasan. Setiap orang ingin bebas, sama anak-anak juga ingin diberikan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian kebutuhan yang keempat kesenangan, rasa senang. Nah, semua orang termasuk anak-anak kita, termasuk teman-teman kita butuh rasa senang. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita hendaknya jangan mengeluh kesah terus. Karena kalau kita mengeluh kesah terus, kita namanya mengajak mereka untuk keluar dari kesenangan mereka. Atau mengajak mereka untuk tidak senang. Lebih baik kita ceritakan kesenangan yang kita syukuri. Sama dengan anak-anak. Nah, jangan anak-anak kita buat merasa bersalah. Sehingga mereka rasa tertekan. Jadi kebutuhan dasar mereka adalah rasa senang. Kemudian penguasaan juga. Nah, ada yang butuh kekuasaan juga. Makanya di antara anak-anak kita itu atau teman-teman kita ada yang kita jadikan sebagai ketua kelompok supaya kebutuhan mereka akan kekuasaan juga terpenuhi. Jadi yang tepat hukuman atau penghargaan berdasarkan 5 kebutuhan manusia. Ini kita sudah tahu mereka melakukan sesuatu karena memang ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang paling tepat adalah tindakannya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka atau bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa ciri-ciri restitusi?
Ciri-cirinya adalah yang kita lakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, untuk memperbaiki hubungan. Ketiga, memberikan tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga untuk pemulihan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Kemudian yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, jadi bukan tindakannya, tapi karakternya yang ingin kita kuatkan. Jangan kita lemahkan karakternya dengan memberikan rasa bersalah, tapi kita menguatkan karakternya, bukan tindakannya ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang melakukan salah pada apa. Nah, jadi dikembalikan dengan menggunakan 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, bisa seperti itu. Saya ingin bertanya, kalau guru seperti ini nih, misalnya nih, ada anak-anak yang tidak mau bermain atau ada teman yang datang terlambat. Kemudian, ayo, tahukah di aturannya nih, kita masukkan jam 7 atau kita masukkan jam 8. Kenapa datang terlambat? Pun kayak itu nih, sapu halaman. Itu penghukum atau apa tuh posisi kontrolnya apa tuh, Bu? Penghukum. Penghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah sudah tahu tadilah. Kada kasihan enggak, pian lawan mama nih. Kada kasihan enggak, pian lawan ibu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman, sebagai teman, gimana? Ya, sudah, ada bapak. Baik aja itu, karena ibu menggini masih bersih simpun. Nah, ya sudah, kada usah disimpun nih. Karena ibu aja menggini bersih simpun, nah ibu aja menyimpun nih. Nah, itu sebagai teman. Boleh gak kayak itu sebagai teman? Boleh, tapi jangan rancak-rancak. Karena pian lapah jadinya. Atau pemantau. Nah, pemantau pian dari awal sampai akhir kegiatan melihat aja lawan anak kesalahan-kesalahannya apa, memantau aja pian. Kemudian yang paling baik itu sebagai manajer, pian memberikan langkah-langkah yang membuat anak menyadari kesalahannya, kemudian anak memperbaikinya, kemudian berhasil menemukan jati dirinya. Itu dengan cara segitiga restitusi namanya. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini dia. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kesalahan orang lain atau memperbaiki kesalahan anak-anak kita, caranya dengan cara langkah-langkahnya pendekatan dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Stabilkan identitasnya, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi memang salah misalnya tindakannya, kita validasi dulu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinannya. Contohnya seperti apa? Nih contohnya. Misalnya nih, bentar ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya. Jadi menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Misalnya ada anak yang salah, oh Inggris, semua orang bisa berbuat salah, kamu pasti punya alasan membuat apa yang kamu buat itu, perbuatan yang kamu buat itu pasti punya alasan. Ini menstabilkan identitas. Kemudian di sini lagi memvalidasi tindakan yang salah, jadi berdasarkan setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Mereka melakukan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ada yang merasa karena tidak disayangi, sehingga mereka mencari perhatian. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi respon menjadi proaktif, ditakoni. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Apa garang kebutuhannya? Ternyata si Ani ini manu teman-temannya karena pengen diperhatikan.
Jadi kalau kita sudah tahu, inggih pian itu berbuat salah atau ditakuni pian ini menurut pian salah atau kada tindakan pian. Nah, maka masuk pada keyakinan kelas. Siswa akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini contoh kasusnya. Di sini Fajar seringkali acuh tak acuh pada pelajaran bahasa Inggris. Nilainya kada bagus. Jar ibunya, Fajar, apakah kamu tahu pelajaran kita hari ini? Ujar Fajar, kada tahu. Gimana kamu Fajar? Kata ibunya, kamu nggak kasihan sama ibu. Ibu capek-capek mengajarkan kamu. Kenapa kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, kira-kira ini contoh apa nih? Kontrol yang mana nih? Menghukum. Pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, jangan membuat rasa bersalah. Kemudian apa tindakannya setelah dianalisis? Nah, jika Ibu Dani sebagai pemantau, maka akan mengawasi Fajar mulai dari awal sampai akhir belajar, sambil ada bimbingan khusus secara individu agar Fajar lebih memahami kebutuhan. Nah, kalau yang seperti itu tadi, maka kita berikan kontrol pemantauan. Nah, sini misalnya Ibu Dani berkata, Fajar, tahukah kamu sekarang jam berapa? Tahu jar Fajar, iya Bu, tahu sekarang jam 8 WIB. Tahu jam 8 WIB. Nah, kalau jam 8 WIB, waktu pelajaran apa? Lalu jar Fajar, waktunya pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi kan dengan sendirinya mereka, Fajarnya menjawab apa yang ditanyakan Ibu tadi. Nah, jika kamu tahu apa konsekuensinya jika tidak mengikuti saat belajar, ya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi, saya mohon maaf atas sikap saya selama ini. Nah, jadi yang kita harapkan itu, anak menemukan kesalahannya sendiri dan menyadari kesalahannya, setelah itu melakukan tindakan yang seharusnya, yaitu meminta maaf. Jadi segitiga restitusi tadi, yang pertama kita jangan langsung salahkan ketika anak berbuat salah atau ketika orang lain berbuat salah. Jangan langsung disalahkan. Kamu salah kayak ini, nah kada boleh gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi dulu. Nah, kenapa kamu berbuat ini? Nah, karena ini. Dia misalnya, tahulah Pian kalau itu salah. Ada tahu. Nah, harus diberitahu. Dan distabilkan kondisinya. Setelah itu mereka akan menemukan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang baik kita simpulkan budaya positif tadi. Budaya positif tadi adalah kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita lakukan di lingkungan sekolah atau lingkungan belajar kita, baik itu berupa keyakinan kelas, baik itu berupa kontrol diri guru, atau kontrol murid kita, atau disiplin positif, dan cara mengatasi kesalahan-kesalahan dengan cara segitiga restitusi. Jadi kesimpulan terakhir juga, kalau orang lain berbuat salah, maka hendaknya kita maafkan, kemudian lupakan, dan jangan merembet kemana-mana. Kira-kira bisa seperti itu, teman-teman, ibu-ibu. Kalau orang lain salah, maafkan, lupakan, jangan merembet kemana-mana. Itu akan mudah memperbaiki orang lain dan orang lain akan menemukan solusi dari perbuatan orang tersebut untuk memperbaikinya. Tapi kalau kita sudah tidak mau memaafkan, kemudian tidak bisa melupakan, kita sendiri yang sengsara, apalagi jika merembet kemana-mana. Nah, kita yang mengidolakan mereka tidak bisa tidur, mereka tidur-tidur saja. Sampai di sini, baik, apa yang bisa ulun sampaikan. Silahkan ulun kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih kepada Bapak Edi yang sudah menyampaikan materinya tentang diseminasi budaya positif. Untuk acara selanjutnya, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya.
Ulun persilahkan. Sebentar ya Pak, kalau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya Pak. Inggih, Boleh kan Pak? silakan. Ya, Inggih, silakan adakah? teman-teman. Ada, satu kali ada. Adakah teman-teman? Ya. Ya. Kalau tidak ada, mungkin dari Ulun Pak sedikit pertanyaan, boleh Pak? Inggih, silakan Bu Titin. Ulun cuma minta tips dan trik dari Bapak untuk memotivasi diri sendiri itu untuk konsisten, Pak. Untuk konsisten terus melakukan budaya positif tuh kayak apa yuk, Pak? Supaya tuh kita tuh konsisten terus. Kadang konsisten itu Pak yang sulit gitu lah, Pak. Iya. Pertanyaan yang sangat Inggih. Silakan, Pak. Itu pertanyaannya. Inggih, terima kasih Bu Titin. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi untuk membuat kita konsisten itu rumusnya 3M. Tipsnya 3M. Pertama, mulai dari hal yang kecil. Kedua, mulai dari diri sendiri. Ketiga, mulai saat ini juga. Jadi setiap kebaikan yang kita ingin lakukan agar konsisten, pertama, mulai dari hal yang kecil. Kemudian mulailah dari diri sendiri, jangan mulai dari orang lain, mulailah dari diri sendiri, dan mulai sekarang juga. Karena kalau kita tunda-tunda, itu akan semakin kita membuat kita tidak konsisten. Jadi tipsnya tadi 3M. Pertama, mulai dari hal yang kecil, kemudian mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini juga. Karena dulu ada seseorang bijak yang mengatakan, saya di waktu muda berniat ingin merubah sebuah negara. Ternyata dengan sejalannya usia saya tidak bisa merubah negara. Saya berniat merubah sebuah provinsi. Berjalan usia lagi, ternyata nggak bisa merubah orang seprovinsi. Maka dia ingin merubah orang satu kecamatan. Tidak bisa juga. Berniat lagi merubah orang sedesa. Ternyata tidak bisa juga. Terakhir ingin merubah orang satu keluarga. Ternyata tidak bisa juga. Akhirnya kata orang bijak tadi, aku berpikir bahwa seharusnya aku hanya di awal merubah diriku sendiri. Karena sebagai posisi kontrol tadi, kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol. Jadi kitalah yang bisa mengontrol diri kita, mulai dari yang paling kecil, kemudian mulai dari diri kita sendiri, dan mulai saat ini juga. Nah, itulah yang insya Allah membuat kita konsisten, kemudian jangan lupa berdoa. Karena kita setiap saat ini bersama dengan Allah, jangan lupa mohon kepada Allah. Kalau lagi tidak konsisten, minta langsung ke Allah. Ya Allah, hatiku sekarang tidak konsisten. Tolong bimbing agar konsisten. Lagi galau, ya Allah, hati hamba lagi galau. Tolong rubah agar tidak galau. Jadi selalu dikaitkan dengan Allah. Insya Allah akan lebih mudah melakukan segalanya. Nah, itu mungkin kira-kira jawaban dari ulun. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sekali lagi apa ada pertanyaan dari teman-teman? Iya, ada. Satu ada kali lagi? ada. 2 kali? 2 kali. Oke. 3 kali kita lanjut ya Pak. Iya, Nggih, silahkan. Ya, terima kasih Bapak atas materinya. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami semua. Kita lanjut lagi acara selanjutnya yaitu doa. Untuk memimpin doa ini kami mintakan kembali ya Pak Lawantian. Untuk doa, ulun persilahkan untuk Bapak Dadi. Iya, ulun pulang padubul ulun leh. Lawantian Pak. Baik, untuk berkahnya acara kita pada hari ini, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita bagikan bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat anak-anak, bermanfaat buat anak-anak kita, bermanfaat buat keluarga kita, bermanfaat buat teman-teman kita semua. Dan mudah-mudahan persaudaraan kita selalu dikuatkan, karena dengan silaturahmi seperti ini dan persaudaraan yang kuat, kita insya Allah akan bisa menghadapi segalanya. Kada apa-apa, misalnya kita punya anggaran yang sedikit, yang penting kita ada bertahan. Ada apa-apa, kita kada kawa makan saben hari, yang penting berkumpul tiap hari kawa bertahan. Yang penting senyum bertahan. Yang penting bersamaan kita jaga. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam kiram al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nifalna nar al indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya yaitu untuk menutup acara kita, webinar kita pada sore ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih sahabatan barilaan. Sebelum menutup acara ini, ulun sedikit berpantun lagi Pak, boleh Pak? Nah, iya kasih Pak Pantun. Iya. Karena awalnya tadi berpantun, jadi akhirnya berpantun juga Pak. Iya. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Cakep, main ke mantan. Di rumah mantan duduknya lesehan. Mantap. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua telah bersama sampai akhir kegiatan. Mudah-mudahan kita panjang umur, disehatkan badan, ketemu lagi Dena. Amin. Ya rabbal alamin. Ulun izin pula. Terima kasih kepada Bu Titin sebagai moderator dan teman-teman semua. Sama-sama Bu, izin live ya. Ya. Teman-teman. Oke, teman-teman, bisa sudah. Ada bahasa sorong kah? Bahasa sorong nggak kita? Bahasa sorong. Ya, bahasa sorong dulu. Pak, masih di Pak. Ayo foto bersama, balun nambah foto bersama hadang dulu. Nah, ya Pak. Rekamannya Pak, matikan dulu Pak. Oke, ulun matikan dulu. Nah, ulun matikan rekamannya. Ayo kita foto bersama dulu. Siap, foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, sekali lagi, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Mai asa hidup ulun buannya, ulun di sini han, parak saminggu udah di rumah sakit, asa hidup ulun bertamuan buan piannya nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Oke. Nah, habis. Dadah. Sudah, Bis. Dadah, Bos. Dadah, Sobat. Ya, Pak. Keluar ya. Ya. Keluar ya. Ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Acil Sarpia. Iya.